Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra dan kali ini masih di GIIAS 2023, lebih tepatnya gue lagi main di boothnya Toyota nih. Karena Toyota ngebawa beberapa mobil baru. Salah satunya adalah mobil favoritnya masyarakat Indonesia, terutama yang menengah ke atas, yaitu Toyota Alphard. Karena ini merupakan sebuah MPV yang tentunya luxury nih Sobat Setir. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin kira-kira apa aja sih hal keren atau hal baru dan kemewahan-kemewahan baru yang ada di Toyota Alphard. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, sebelum kita mulai ke bagian eksteriornya, gue mau ngasih tau dulu nih kalau Toyota ngemasukin Toyota Alphard ke Indonesia secara resmi itu ada 3 trim level ya. Yang pertama itu X atau yang paling rendah, yang paling bawah. Kemudian yang tengahnya ada G, dan yang paling atasnya itu adalah unit yang ini, yang HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Oke, langsung aja kita ngebahas masalah eksterior bagian depannya. Sebenarnya siluetnya masih mirip nih dengan Alphard generasi sebelumnya, bahkan beberapa sebelumnya juga masih mirip dengan sebuah grill yang besar banget, mukanya tuh jadi lebih dominating gitu ya kalau kita lihat di jalan gitu. Dan memang sebenarnya proporsional sama desainnya yang emang bodinya tuh gede gitu Sobat Setir. Nah, untuk urusan perlampuannya nih, si Toyota Alphard ini sudah menggunakan full LED tentunya, MPV luxury ya nggak sih? Full LED, proyektor juga, di sini ada 3 buah titik proyektor untuk lampu dekat, lampu jauh, lampu sennya juga. Dan kalau kita intip ke bagian bawah, untuk fog lampnya, dia juga sudah menggunakan LED nih Sobat Setir. Nah, grillnya gede banget. Kalau kita lihat, dia tuh bahannya, warnanya kayak abu-abu gitu, tapi ada aksen-aksen kayak brush aluminiumnya gini nih Sobat Setir. Jadi penggabungan yang bikin dia tuh jadi makin keren lagi gitu. Serta terdapat beberapa sensor-sensor untuk kebutuhan parkir nih. Kayak di bagian sini juga ada sensor. Dan di bagian sini ada kamera bagian depan. Karena mobil ini sudah menggunakan teknologi kamera 360 tentunya. Nah, kalau kita turun ke bawah, untuk bagian bumpernya sendiri juga terdapat aksen chrome. Dan dia tuh modelnya desainnya gondrong ya. Memang pas banget sih sebenarnya kalau menurut gua. Karena kan mengingat ini sebuah kendaraan MPV luxury. Jadi memang harus gondrong-gondrong gini. Dan kegondrongan ini semua itu menjadi satu karena ini adalah yang modelista. Ada tulisannya logo modelista di bagian depan. Keren banget tuh Sobat Setir. Nah, kalau kita naik lagi ke atas, itu di situ kelihatan ada kamera atau ada sensornya untuk si Toyota Safety Sense. Keren banget sih. Sekarang kalau ngeliat Alphard lagi di jalanan pasti lebih dominating lagi dengan desain grill yang gede banget dan wah pokoknya keren banget deh. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Oke Sobat Setir, kita bergeser ke bagian samping nih. Kalau kita lihat siluet secara keseluruhan memang sebuah Alphard gitu. Ciri khasnya banget. Dia memiliki desain yang tinggi, terus juga tebel kelihatannya, dan juga dia boxy-boxy. Ya simply keren banget aja gitu untuk sebuah kendaraan luxury. Kalau gue sih emang selalu suka dari dulu, dari generasi pertama Alphard sampai generasi yang sekarang gue selalu suka nih. Karena Alphard setiap generasinya selalu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, di Alphard yang generasi terbaru ini, kalau kita lihat di sini diberikan logonya Alphard. Keren banget ya Sobat Setir ya. Maksudnya kayak unik tapi tetap kelihatan mewah dan elegan gitu. Langsung aja kita ngebahas masalah spionnya nih. Spionnya dia juga ada kamera 360 serta sudah mendapatkan blind spot monitoring dan di sini juga udah ada sennya. Terus kalau misalkan kita lihat ke bagian gagang pintunya juga lucu karena dia itu bisa dibuka dengan ditarik seperti biasanya. Maka dia akan terbuka. Terus juga biasanya kalau kita mau nutup kan sebenarnya tinggal ditarik aja kan. Tinggal ditarik aja, maka dia akan menutup secara otomatis. Nah, uniknya kali ini di gagang pintunya tuh terdapat tombol yang ada arahnya. Jadi kalau kita nggak mau narik nih, kita mau mencet aja juga bisa sekarang. Tinggal dipencet aja, tahan, buka juga. Sebenarnya fungsinya sama, tapi entah kenapa Toyota memberikan teknologi itu juga gitu. Yang dimana sebenarnya cukup membantu sih. Tapi ya, oke lah, keren banget. Nah, terus kalau kita lihat ke bagian bawah, karena ini adalah modelista, maka dia juga sudah mendapatkan semacam side skirt, side body molding gini Sobat Setir. Dia jadi lebih gondrong, terus juga terdapat aksen krom-kroman juga nih di bagian sampingnya. Dan tentunya di sini terdapat tulisan HEV. Jadi ini kan logonya Toyota yang baru ya. Semua mobil hybridnya diberikan logo yang seperti ini gitu. Keren banget. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang nih Sobat Setir. Untuk bannya sendiri dan velgnya, ini desainnya
keren, perpaduan antara warna hitam dan warna silver, berasa kemewahannya dari Toyota, menggunakan ring 19 juga yang dibalut dengan ban yang bisa dibilang premium juga nih. Karena menggunakan Michelin Primacy SUV Plus berukuran 225 55 ring 19. Keren banget. Nah, lihat bodinya yang gede banget ini, mobil ini tuh memiliki dimensi panjang di 4.995 mm dan lebarnya di 1.850 mm dan tingginya di 1.945 mm. Nah, untuk wheelbase-nya sendiri dia di 3.000 mm. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi angka dimensinya memang mobil ini juga memang besar ya, karena ini sebuah MPV luxury tentunya. Wah, menarik banget sih. Nah, sekarang kita intip bagian belakang yuk. Let's go. Nah, Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang masih senada juga dengan di bagian depan. Di sini terdapat urusan perlampuan serta aksen-aksen di bagian pintu bagasi ini yang desainnya tebel-tebel nih, sama kayak grill yang ada di bagian depan juga gitu. Dan uniknya lagi, di lampu ini terlihat di dalam tuh ada aksen-aksen kayak kotak-kotak gini, terus di ujungnya juga ada yang tajam-tajam gitu. Jadi kayak ada sesuatunya gitu di dalamnya yang bikin dia jadi jauh lebih manis lagi, Sobat Setir. Full LED untuk lampu rem, lampu mundur, dan lampu seinnya juga, serta di sini terdapat aksen-aksen chrome nih yang menyambung hingga ke ujung sana. Dan di tengah-tengahnya tentunya ada logo Toyota dan di sini ada tulisannya Alphard. Wah, keren banget. Oke, kita mau ke atas, sudah mendapatkan Hyman stop lamp juga, terus juga untuk spoilernya juga dia udah integrated. Di sini ada defogger, ada wipernya di bagian atas posisinya ngumpet jadi jauh lebih kelihatan clean lagi. Terus juga turun lagi ke bawah, ada sensor parkir 1, 2, 3, 4, 5. Unik banget ya, sensor parkir ada 5. Terus untuk desain bumper bawahnya juga dia modelnya yang gondrong-gondrong, balik lagi modelista soalnya. Jadi lebih keren lagi gitu ya. Terus juga ada 2 buah reflektor nih Sobat Setir. Dan dia itu desainnya unik karena bener-bener kayak boxy gitu. Ini ngotak banget sih kalau Sobat Setir lihat dari sini tuh. Keren banget. Nah, terus juga di bagian sini terdapat kamera mundur gitu Sobat Setir. Sekarang kita move ke depan, kita lihat bagian engine bay-nya yuk. Let's go. Nah, berlanjut ke urusan mesin, Toyota Alphard HEV ini menggunakan mesin A25A FXS 2500 cc yang menghasilkan tenaga di 187 dk dan torsinya di 239 Nm nih Sobat Setir. Nah, mesin si A25A FXS ini memang sebuah mesin yang terkenal, yang sering banget dipakai sama Toyota ataupun bahkan Lexus untuk kendaraan-kendaraan hybrid premiumnya dari mereka nih Sobat Setir. Jadi tentunya untuk mesin ini pastinya sih cukup bertenaga ya untuk digunakan. Mantep banget. Kalau gitu kita move ke dalam, kita intip bagian dalamnya yuk, karena ini juga nggak kalah bikin penasaran nih. Let's go. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di dalam, gue duduk di row pertama dulu nih, karena row keduanya jauh lebih spesial lagi tentunya, karena mengingat ini sebuah Alphard MPV luxury Sobat Setir. Langsung aja kita kontak, karena gue mau ngeliat nih Sobat Setir, gimana sih head unit dan instrumen clusternya. Kalau tebakan gue sih ini Lexus banget ya, karena kan Lexus tuh ada gini-giniannya nih. Coba kita buktikan, kita kontak. Oke, tadi otomatis turun, terus ada bunyi-bunyi Jepangan gitu. Kita intip aja langsung ke bagian, nah bener nih, head unitnya itu si Lexus banget nih Sobat Setir. Untuk head unitnya sendiri ini berukuran di 14 inci Sobat Setir. Gede banget. Terus bisa macam-macam, Apple CarPlay, Android Auto tentunya bisa. Terus juga dia ada driving assist, ada energy flow. Energy flow ini mantep banget, jadi dia ngasih tahu kita gimana sih urusan perlistrikan di mobil hybrid ini gitu. Nah, turun lagi ke bawah, di sini ada AC, per AC-an. AC-nya tuh sebenarnya dia udah ada di display ini, tapi Toyota ngasih juga shortcut-nya berupa pencet-pencetan fisik nih Sobat Setir. Gitu. Keren banget. Terus kalau kita turun lagi ke bawah, di sini tuh ada wireless charging serta ada 2 buah Type-C charging port. Terus kalau kita turun lagi ke bawah, di sini ada transmisinya. Ini eCVT. Di sini ada Eco Mode, ada EV Mode juga. Terus untuk electronic parking brake juga udah dapat. Serta kalau kita turun lagi ke bawah, di sini ada penyimpanan yang unik nih. Karena dia beneran gede dan di dalam penyimpanan ini itu ada charging port lagi
dan ada colokan HDMI. Wah, bisa main PS nih jangan-jangan dalam sini nih. Dan yang kerennya, si penyimpanan ini tuh bisa dibuka kedua sisi. Nah, tergantung kita mau bukanya dari sisi yang mana, Sobat Setir. Kita naik lagi ke atas. Di sini ada banyak banget tombol-tombol dan pencetan-pencetan. Kayak di sini ada side shade, kita bisa buka dan tutup secara elektris dari tombol yang ada di sini. Nah, bergeser ke bagian instrumen clusternya juga udah full layar berukuran 12 inci. Ini menampilkan berbagai macam informasi. Di bagian kanan itu ada untuk kecepatan kita. Di bagian kiri ada RPM. Terus juga menampilkan informasi kayak sisa bensin, distribusi tenaganya dari elektriknya, dan macam-macam lagi informasi yang ditampilkan di sini. Dan tentunya untuk pengaktifan dari TSS juga ada di sini nih Sobat Setir. Karena memang mobil ini sudah mendapatkan TSS yang terbaru alias TSS 3.0, canggih banget. Nah, bergeser ke bagian setir. Di bagian setirnya dia bahannya kulit, perpaduan antara kulit dan kayu sebenarnya. Terus juga kalau menurut gua kok desainnya mirip-mirip ya sama setirnya BZ4X gitu. Udah ciri khas setir Toyota modern lah pokoknya. Di tombol di bagian kanan itu untuk keperluan si TSS-nya. Tombol bagian kiri untuk Bluetooth audio telefoninya. Terus dia juga kerennya udah kapasitif nih Sobat Setir setirnya. Jadi kita nggak perlu pencet, kita slide aja juga bisa nih dia. Terus posisi duduknya juga nggak kalah oke. Beneran bisa diatur, naik turun, maju mundur, dan recliningnya secara elektris. Dan setirnya juga sudah bisa diatur secara elektris nih untuk tilt and teleskopiknya. Jadi kita bisa mendapatkan posisi duduk yang sangat-sangat ergonomis di dalam sini gitu. Nah, di bagian kanan ini juga ada tombol-tombol untuk buka tutup pintu dari penumpang di row kedua. Banyak banget ya tombol buka pintu row penumpang kedua ini. Keren banget. Terus di sini juga udah memory seat dan desain dari dashboardnya memukau. Kenapa? Karena menurut gua berasa banget kemewahannya. Dia menggunakan soft touch, dia juga modelnya bertumpuk, unik banget. Ada stitchingnya juga dan yang paling penting di sana juga ada head up display-nya nih Sobat Setir. Wah gila, keren banget ya Alphard terbaru ini. Nah, tapi ada lagi yang lebih keren karena yang lebih keren ada di bagian row kedua. So kita move ke belakang, kita intip di belakang ada apa aja sih. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah ada di menu utamanya atau main course-nya dari sebuah Alphard nih. Wah gokil sih, gue ada di row keduanya. Dan karena ini adalah Alphard dengan trim level tertinggi alias HEV, maka semua kemewahannya ada di sini Sobat Setir. Gue bingung nih mau mulai dari mana. Tapi oke lah, gue mulai dari ngebahas masalah posisi duduk dulu aja deh. Kita nggak usah ngomongin legroom deh Sobat Setir. Sekarang gini aja. Gue posisinya gue mundurin paling jauh. Biasanya kita hitungannya jari, ya kan? Sekarang kita mau hitungannya apa? Tangan. Tangan gue aja masih jauh. Berapa tangan nih coba? Udah kebayang lah kaki tuh. Gue lurusin kaki gue 170. Gue duduk, tinggi badan gue 170. Gue duduk, kaki gue juga nggak mentok ke jok depan. Jadi ya kita nggak usah ngebahas legroom lah. Kita bisa ngapa-ngapain aja di sini. Mantep banget gitu. Untuk headroomnya juga lumayan nih Sobat Setir, bisa. Ini aja udah 10. 14 jari lah headroom. Amazing banget Alphard. Oke, kita ngebahas masalah teknologi joknya dulu aja deh. Sayangnya untuk di Gias 2023 ini layar display di sini tuh nggak ada nih Sobat Setir, karena memang si layar display ini kan bisa dicopot. Mungkin dari Toyotanya sendiri juga memiliki concern, takutnya kalau dipasang di sini nanti dicopot terus dibawa pulang lagi sama orang, maka ditiadakan layar yang ada di sini. Tapi seharusnya ada sebuah layar nih di sini. Tapi ya oke lah, nggak masalah gitu. Terus untuk joknya itu udah cooling heated seat juga. Terus dia udah elektris, pengaturan itu bisa maju mundur secara elektris tentunya. Recliningnya juga bisa secara elektris. Terus untuk ottomannya, untuk kakinya, leg supportnya juga bisa secara elektris nih Sobat Setir. Sebagai bayangan, gue akan mempraktekkan posisi paling nyantai yang disediakan oleh Alphard ini. Posisi paling nyantai, paling mundur, ini juga paling nyantai. Nah, recliningnya itu bisa sampai tidur sih sebenarnya. Memang nggak tiduran yang rata ya, cuman lagi juga kalau kita tiduran yang rata banget di sebuah mobil yang berjalan tentunya juga pasti bakal mual dan enak juga, pusing gitu ya, nausea. Jadi ya udah, ini posisi paling nyantai yang bisa didapatkan di sebuah Alphard.
Lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Kita balikin ke posisi semula. Serta selain itu juga di Alphard ini ada beberapa teknologi-teknologi canggih baru yang keren banget nih sobat setir. Contohnya kayak di bagian atas ini itu ada control panel lah bisa dibilang ya. Di sini karena bisa ngatur macam-macam nih, ada side shade. Side shade tuh ini kalau sobat setir biasanya pakai side shade itu ditarik gitu ya. Udah nggak lagi di Alphard. Sekarang kita pakai ini. Tinggal digeser aja untuk pembukaan dan penutupannya melalui switch yang ada di atas. Tuh kan. Mantep banget. Nah, nggak hanya di bagian depan aja, karena di row ketiganya juga ikutan nutup si side shade-nya, jadi dia menjadi satu ya di setiap sisi. Kemudian di atas ini juga yang keren banget. Biasanya kalau kita ngelihat panoramic roof itu kan di tengah-tengah gitu, melintang. Sedangkan di Alphard nggak, dikasih setiap orang satu, setiap sisi satu. Contohnya di kanan, dia kacanya ada di kanan, yang di kiri kacanya ada di kiri. Kita buka, ada di sini. Oke. Nah, yang sebelah sini juga bisa dibuka, ada di sini. Keren banget. Terus di bagian kolom sini itu ada 2 buah colokan. Colokan pertama itu AC 220 volt. Nah, selain itu di sini ada colokan HDMI juga, sama kayak di bagian depan. Ini ada penyimpanan terbuka. Ini tuh bisa ditutup sebenarnya biar lebih manis lagi. Serta di sini ada, gede banget. Terserah deh sobat setir mau pakai buat apa. Tapi di sini ada penyimpanan tertutup yang gede banget. Nah, move lagi ke bagian atas, ada pencahayaan kayak di dalam pesawat sobat setir. Di sini lebih tepatnya. Tuh. Ini buat baca, kalau kita mau baca, ini pencahayaannya langsung nge-spot ke buku kita misalkan, atau ke apapun yang lagi mau kita lakukan di sini gitu. Keren banget sih. Bener-bener berasa mewah banget. Untuk bahan joknya juga tentunya kulit lah ya, dan dia juga perforated karena ada cooling and heated seatnya. Terus untuk headrestnya juga empuk, semuanya empuk, serba empuk-empuk. Nyaman sekali. Dan di sini ada cup holder. Tut. Tinggal dipencet aja. Unik banget. Dan tentunya seperti kebanyakan Alphard, bahkan dari generasi 1 juga udah ada nih. Di sini ada semacam meja kecil. Jadi ini bisa buat naruh-naruh barang juga nih sobat setir. Dan kalau ada yang mau lewat, tinggal ditutup aja, beres. Rasanya nggak mau keluar dari Alphard. Super duper nyaman. Oke, mantap. Oke sobat setir, sekian review dari Toyota Alphard generasi terbaru yang baru aja launching di Gias 2023 ini. Untuk pilihan warnanya hanya terdapat 2 opsi, yaitu warna putih dan warna hitam kayak yang ada di belakang. Dan untuk harganya, untuk yang HEV ini di 1.657.000.000 rupiah. Keren banget. Mobil ini emang cocok banget nih buat para kaum jet set. Waduh, orang-orang yang memang membutuhkan sebuah kendaraan MPV luxury. Ini selalu menjadi jagoan mereka dan selalu akan menjadi andalannya dari para kaum-kaum itu gitu. Yang mencari mobil mewah, mobil canggih, dan sekarang mobil yang bisa dibilang irit dan ramah lingkungan karena menggunakan sistem hybrid. Cocok banget, langsung sikat aja Alphard terbaru di Gias 2023 sobat setir. Oke, kalau gitu sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Posisi duduk, driver, row pertama dulu, baru abis itu kita berantakan nih. Kok berantakan banget sih gue ngomongnya? Ya, sekali lagi. Ayo, bisa.